Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Komandan Batalion Pelopor Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah yang kita lakukan dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Selamat malam rekan-rekan media. Selamat malam rekan-rekan yang dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Malam hari ini Rabu 22 April 2020 kita kembali hadir untuk menginformasikan sejumlah informasi terkait penanganan ODP dan PDP di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan disampaikan oleh juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Dr. Jelamu Abdulmari SMSI. Pada Bapak kami persilakan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati rekan-rekan media dan masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada. Pada malam ini kami mengupdate kembali jumlah orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan dari Kabupaten Kota seluruh Nusa Tenggara Timur. Sekaligus kami juga mengumumkan orang tanpa gejala di seluruh Nusa Tenggara Timur agar bisa diketahui bersama. Orang tanpa gejala ini setelah ditelusuri di masing-masing kabupaten kota Nusa Tenggara Timur adalah orang-orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan temannya yang tertular virus corona. Sehingga kita harapkan perhatian dari para petugas medis kita di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk mengontrol dengan sangat ketat, diawasi dengan sangat ketat dengan proses-proses medis yang ada, khususnya kepada orang tanpa gejala ini, karena pengalaman kita selama ini yang tertular virus corona, kalau seorang saudara kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, sebelumnya mempunyai riwayat pernah kontak dengan teman-temannya yang tertular virus corona. Itu yang pertama. Yang kedua, kami harapkan orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan untuk benar-benar menjaga dirinya ketika dia isolasi secara mandiri. Kami memantau ada juga orang tanpa gejala di beberapa kabupaten yang membandel ketika mau diperiksa oleh tim medis. Kami harapkan kejadian seperti di Timur Tengah Selatan tidak boleh ada lagi. Orang tanpa gejala yang membandel, apapun status Anda, apakah TNI, Polri, pejabat apapun, masyarakat biasa sama. Ketika Anda membandel, Anda sedang menyembunyikan ancaman kehidupan orang lain. Karena itu diharapkan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk bisa berpartisipasi secara aktif, mengontrol, mengawasi bersama dengan gugus tugas baik di provinsi maupun kabupaten Nusa Tenggara Timur. Demikian juga infrastruktur pemerintahan yang ada, baik TNI Polri maupun birokrasi sipil, mulai dari provinsi sampai dengan RT, RW, di bawah koordinasi kepala desa
Kepulauan Riau. Kami akan mengupdate data sampai malam ini. Jumlah orang tanpa gejala 80 orang. Saat ini berjumlah 57 orang dan 23 orangnya sudah selesai dipantau. Walaupun mereka selesai dipantau, tetapi tim medis kita masih mengontrol kesehatan mereka. Jumlah orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan dan terkonfirmasi 1.579 orang. Dengan perincian, orang dalam pemantauan berjumlah 1.535 orang. Dan yang selesai masa pemantauan 861 orang. Yang dirawat 8 orang, 5 orang di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilas Maumere, 1 orang di Rumah Sakit Umum Kalitas Sumba Barat Daya, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Manggarai, dan 1 orang lagi di Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Timur Tengah Utara. Yang karantina mandiri dari orang dalam pemantau ini berjumlah 625 orang. Yang karantina terpusat 40 orang. Kita berterima kasih kepada Kabupaten Kota seluruh Nusantara Timur yang sudah menyiapkan tempat khusus untuk melakukan karantina terpusat terhadap saudara-saudara kita yang terkategori orang dalam pemantauan. Kondisi saat ini orang dalam pemantauan berjumlah 673 orang dan 1 orang meninggal, ini masih data lama. Pasien dalam pengawasan seluruhnya berjumlah 43 orang dengan perincian 6 orang dirawat di rumah sakit, masing-masing 1 orang di Rumah Sakit Umum Barones Kupang, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Soe Timur Tengah Selatan, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabaki Alor, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ede, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umum Sumbar Timur, dan 1 orang lagi di Rumah Sakit Umum Daerah Baikapura Sumba Barat. Yang dipantau di rumah berjumlah 9 orang, masing-masing Kabupaten Alor 7 orang, Kabupaten Timur Tengah Selatan 1 orang, Kota Kupang 1 orang, dan yang sembuh 23 orang, dan saat ini tinggal 15 orang, dan yang terkonfirmasi positif 1 orang. Dan kita harapkan yang bersangkutan dalam waktu dekat juga sembuh, ya, karena kita mendapat laporan keadaannya sangat stabil. Sampel yang dikirim sejumlah 75, hasil laboratorium negatif 43 sampel, positif 1 sampel, dan belum ada hasil 31 sampel. Kita harapkan kalau nanti Rumah Sakit Umum Prof. Dr. Lele Yohanes Kupang sudah memiliki laboratorium pemeriksaan swab, maka tentu hasil sampel ini akan lebih cepat diketahui oleh publik. Kita masih menunggu reagen dari Korea Selatan dan mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan kita bisa mengoperasikan lab sendiri untuk memeriksa swab. Kami perlu menyampaikan kepada kita semua jumlah orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan dan terkonfirmasi masing-masing kabupaten kota Nusa Tenggara Timur. Tujuannya agar setiap kabupaten, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya, untuk bersama-sama melakukan pengawasan, bersama-sama melakukan kontrol. Demi apa? Demi keselamatan kita bersama. Kita berusaha untuk menjaga kehidupan kita, kehidupan dari 5,4 juta penduduk Nusa Tenggara Timur. Kami mulai dari Kabupaten Alor. Orang tanpa gejala di Alor tidak ada. Yang ada orang dalam pemantauan total 25. Yang selesai pemantauan 20 orang. Saat ini berjumlah 5 orang
dan 5 orang ini karantina mandiri, itu di awal. Pasien dalam pengawasan jumlah 12, yang sembuh 4 orang, saat ini karantina mandiri 8 orang, dan yang dirawat di rumah sakit 1, karantina mandiri 7 orang, dan 1 orang masih dirawat di rumah sakit. Belu, orang tanpa gejala 2 orang. Ya, 2 orang ini bisa saja setelah kontak fisik atau bertemu dengan mahasiswa Timor Leste yang saat ini juga tertular virus corona di Timor Leste. Jadi kita diharapkan para medis di Belu, Kabupaten Belu, untuk selalu mengontrol, mengawasi secara ketat 2 orang yang terkategori orang tanpa gejala. Pasien orang dalam pemantauan di Belu berjumlah 66 orang, yang selesai pemantauan 50 orang. Total saat ini 16 orang, dan 16 orang ini karantina mandiri. ND pasien orang dalam pemantauan berjumlah 19, yang selesai pemantauan 18. Saat ini tinggal 1 orang, dan 1 orang ini karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan di IND berjumlah 2 orang, 1 orang sembuh, dan 1 orang sedang dirawat di rumah sakit umum daerah ND. Jadi 1 orang saat ini kita harapkan cepat sembuh dan sedang dirawat di rumah sakit. Flores Timur, orang dalam pemantauan berjumlah 25, yang selesai pemantauan 12, yang tinggal saat ini 13 orang, 12 orang karantina mandiri, dan 1 orang karantina terpusat. Terima kasih pada Kabupaten Flores Timur yang sudah menyiapkan tempat untuk melakukan karantina terpusat. Kota Kupang, orang tanpa gejala 5 orang. Orang dalam pemantauan total 246 orang, selesai pemantauan 107 orang, sisa saat ini 139, karantina mandiri 124 orang, dan 15 orang karantina terpusat. Terima kasih juga kepada Pak Wali Kota Kupang yang sudah menyiapkan tempat untuk karantina terpusat. Pasien dalam pengawasan jumlah 6 orang, yang sembuh 3, meninggal 1. Jumlah saat ini 2 orang, 1-nya dirawat di rumah sakit, dan 1 orang karantina mandiri, dan 1 orang lagi terkonfirmasi positif, dan yang bersangkutan keadaannya stabil sebagaimana informasi dari rumah sakit. Kabupaten Kupang, orang tanpa gejala 1 orang. Nah, ini juga bisa jadi terkait dengan kontak fisik dengan saudara-saudara kita dari Timor Leste yang juga tertular virus corona. Kita harapkan yang bersangkutan bisa tetap dikontrol dengan baik oleh para medis kita. Orang dalam pemantauan di Kabupaten Kupang berjumlah 81, selesai pemantauan 66 orang, saat ini tinggal 15 orang, dan 15 orang ini karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan 2 orang di Kabupaten Kupang, dan 2 orang tersebut dinyatakan sembuh. Lembata tidak ada orang tanpa gejala, yang ada orang dalam pemantauan berjumlah 53, yang selesai pemantauan 51 orang, jumlah saat ini 2 orang, dan 2 orang ini karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan di Lembata berjumlah 2 orang,
dan 2 orang itu sudah dinyatakan sembuh. Kabupaten Malaka, orang dalam pemantauan berjumlah 11, selesai pemantauan 7 orang, saat ini tinggal 4 orang dan 4 orang karantina mandiri. Manggarai, orang tanpa gejala 1 orang. Orang dalam pemantauan di Manggarai seluruhnya berjumlah 72 orang, selesai pemantauan 23 orang, saat ini tinggal 49 orang, 1 orang dirawat di rumah sakit umum daerah Bendulte, dan 48 orang karantina mandiri. Manggarai Barat, orang tanpa gejala berjumlah 21 orang. Ya. Di dalam 21 orang ini 13 orang sudah diambil swab dan sudah dikirim ke Jakarta, dan kita harapkan kontrol dan pengawasan para medis terhadap saudara-saudara kita yang orang tanpa gejala yang berjumlah 21 orang ini bisa dilakukan dengan baik, dan diminta juga masyarakat untuk sama-sama mengontrol agar saudara-saudara kita ini betul-betul bisa melakukan isolasi mandiri di samping adanya kontrol medis dari para petugas kita. Orang dalam pemantauan di Manggarai Barat berjumlah 139, selesai pemantauan 45 orang, saat ini tinggal 94 orang, 92-nya karantina mandiri, dan 2 orang karantina terpusat. Terima kasih kepada Bupati Manggarai Barat yang juga sudah menyiapkan tempat untuk karantina terpusat. Pasien dalam pengawasan di Manggarai Barat berjumlah 10, yang sembuh 7 orang, 3 orang meninggal, data beberapa waktu lalu. Kita lanjutkan dengan Kabupaten Manggarai Timur, orang tanpa gejala berjumlah 2 orang. Kita harapkan juga ada pengawasan terhadap saudara-saudara kita ini yang 2 orang untuk selalu dikontrol secara medis sehingga pada waktunya juga saudara-saudara kita ini sembuh. Orang dalam pemantauan di Manggarai Timur berjumlah 63, selesai pemantauan 39, tinggal 24 orang saat ini, dan 14 orang karantina mandiri, 10 orang karantina terpusat. Terima kasih kepada Bupati Manggarai Timur yang juga sudah menyiapkan tempat untuk karantina terpusat. Nagekio, orang tanpa gejala berjumlah 2 orang, orang dalam pemantauan 30 orang, selesai pemantauan 26, meninggal 1, total saat ini 3 orang, dan 3 orang ini karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan 1, dan pasien tersebut beberapa waktu lalu juga telah meninggal dunia. Kabupaten Ngada, orang tanpa gejala berjumlah 2 orang, orang dalam pemantauan berjumlah 20, selesai pemantauan 17 orang, saat ini tinggal 3 orang, dan 3 orang ini karantina mandiri. Rotendao, orang dalam pemantauan 51 orang, selesai pemantauan 48, saat ini tinggal 3 orang, karantina mandiri 2 orang, dan 1 orang karantina terpusat. Terima kasih kepada Bupati Rotendao yang sudah menyiapkan tempat untuk karantina terpusat. Saburai Jua, orang tanpa gejala tidak ada, orang dalam pemantauan berjumlah 7, dan selesai pemantauan 7.
Jadi 7 orang ini juga sudah selesai pemantauan. Sika, orang tanpa gejala tidak ada. Orang dalam pemantauan 152, yang selesai pemantauan 97 orang. Total saat ini 55 orang, yang rawat inap di rumah sakit 5 orang, dan 50 orang karantina mandiri. 5 orang ini sedang dirawat di rumah sakit umum DC Mombele. Sumba Barat, orang dalam pemantauan berjumlah 18, selesai pemantauan 11, saat ini tinggal 7 orang, dan 7 orang itu karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan 1 orang, dan 1 orang sedang dirawat di rumah sakit umum daerah Balikpapan, Sumba Barat. Sumba Barat Daya, orang dalam pemantauan berjumlah 190, selesai pemantauan 77, saat ini tinggal 113 orang, 1 orang sedang dirawat di rumah sakit Karitas Sumba Barat Daya, dan 119 orang karantina mandiri. Sumba Tengah, orang dalam pemantauan berjumlah 9, dan 9 orang ini sudah selesai pemantauan. Pasien dalam pengawasan 2 orang, dan 2 orang ini sudah dinyatakan sembuh. Sumba Timur, orang dalam pemantauan berjumlah 132, selesai pemantauan 81 orang, 51 orang, tinggal 51 orang, dan 40 orang yang karantina mandiri, dan 11 orang karantina terpusat. Terima kasih juga kepada Bupati Sumba Timur yang juga sudah menyiapkan tempat untuk karantina terpusat. Pasien dalam pengawasan 1 orang, dan 1 orang ini sedang dirawat di rumah sakit Umum Rarameka Sumba Timur. Timur Tengah Selatan, orang tanpa gejala ada 9 orang. Orang dalam pemantauan berjumlah 82, selesai pemantauan 43 orang. Saat ini tinggal 39 orang, dan 39 orang ini karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan 2 orang, 1 orang dirawat di rumah sakit umum daerah Sowe, dan 1 yang lain karantina mandiri. Yang terakhir Timur Tengah Utara, orang dalam pemantauan berjumlah 44, selesai pemantauan 7 orang, 37 orang saat ini berjumlah 37, 1 orang sedang dirawat di rumah sakit umum daerah Ipa Menangu, dan 36 orang yang lain karantina mandiri. Demikian update data orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan yang terkonfirmasi yang kami sampaikan pada malam ini. Kami perlu juga menyampaikan hasil kerja gugus tugas provinsi untuk menelusuri tempat-tempat baik rumah makan maupun hotel ketika saudara-saudara kita dari Timor Leste yang saat ini sudah terpapar virus corona dengan melakukan kontak langsung. Yang pertama, rumah makan Cita Rasa sudah ditelusuri dan sudah dilakukan wawancara dengan petugas kita, dan pemilik rumah makan tersebut dalam keadaan sehat, demikian juga para pelayan. Tapi kita rekomendasikan kalau ada gejala demam batuk beberapa hari ke depan supaya secepatnya melakukan kontrol di rumah sakit atau puskesmas atau melapor kepada gugus tugas provinsi ataupun kota Kupang. Terima kasih juga kepada rumah makan Cita Rasa yang sebelum dan sesudah rumah makan ditutup selalu dilakukan penyemprotan disinfektan baik di kursi maupun
meja. Tentu ini sangat baik untuk menjaga kesehatan kita bersama. Demikian juga di Hotel Tadu, Kelurahan Desa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, juga telah ditelusuri seperti yang kami umumkan tadi malam. Benar adanya bahwa di tempat itu sejumlah mahasiswa dijemput dan mereka menginap di sana, dan kita melihat bahwa para pelayan hotel dalam keadaan sehat, tetapi kita juga tetap merekomendasikan supaya tetap mengikuti perkembangan secara klinis. Apabila ada gejala-gejala awal, sudah secepatnya berkoordinasi dengan pihak medis baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Beberapa tempat belum dilakukan penelusuran, yaitu penginapan flamboyan, penginapan event di Petri dan penginapan Timur Travel. Karena ketika petugas kita ke tempat itu, penginapan tersebut ditutup, dan kita harapkan esok lusa akan dilakukan penelusuran kembali. Demikian juga tempat-tempat lain yang pernah disinggahi oleh saudara-saudara kita dari Polres. Yang terakhir, sekali lagi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur menghimbau kita untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan diri kita selain dengan mengikuti protokol kesehatan. Tidak ada cara lain untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Nusa Tenggara Timur selain dengan mentaati protokol kesehatan. Dan caranya sangat mudah, kita bisa lakukan dengan selalu mencuci tangan dengan deterjen di air yang mengalir, sangat mudah. Kemudian memakai masker untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Lebih banyak tinggal di dalam rumah, tidak melakukan kontak atau tidak berkerumun atau berkumpul, menghindari kerumunan, atau juga menjaga daya tahan tubuh kita supaya kita sehat. Dan semua cara ini bisa kita lakukan. Dan ketika kita keluar rumah, dengan terpaksa kita keluar rumah ke tempat-tempat publik, kita menggunakan masker. Seperti yang kami simulasikan, ketika kita batuk ataupun bersin, ribuan droplet yang mengandung virus akan keluar dari mulut kita atau dari hidung kita. Dan ketika ribuan droplet itu, virus itu menebar, tersebar, melekat di tangan Anda, masuk di mulut atau hidung atau mata. Saat itulah kita tertular virus. Sehingga ketika saya memakai masker, pada saat yang sama saya menyelamatkan Anda. Ketika Anda memakai masker, pada saat yang sama Anda menyelamatkan saya. Jadi kita saling menyelamatkan satu terhadap yang lain. Yang terakhir, Pak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur juga mengajak kita, walaupun angka-angka orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan juga orang tanpa gejala, angkanya fluktuatif, turun naik, tapi kita tetap siaga, waspada, dan tidak panik. Karena kita tahu psikologi masyarakat saat ini sedang terganggu dengan penyebaran virus corona ini yang sedang eskalatif di seluruh dunia, di lebih dari 200 negara termasuk Indonesia. Dan tidak ada cara lain untuk melawan virus ini kecuali dengan saling bergandengan tangan satu sama lain di 54 juta penduduk Nusa Tenggara Timur, baik pemerintah sipil maupun TNI Polri dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dengan kita bergandengan tangan, insya Allah kita selamat dari penularan virus corona di Nusa Tenggara Timur. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan kepada kita sekalian. Minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan pada malam. Terima kasih, Tuhan memberkati.
sekarang beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi tim gugus tugas sudah melakukan penelusuran terhadap rumah makan maupun hotel. Apakah hal yang sama juga dilakukan di rumah-rumah penduduk, misalnya yang ada di samping Novanto Center maupun yang ada di Atambua, Bapak? Sebab tadi saya sempat diskusi dengan beberapa warga di Kabupaten Kupang itu mereka sementara menanti kapan mereka didata, karena ada kekhawatiran mereka adalah para buruh kasar, Bapak. Sampai saat ini para RT juga belum menghubungi mereka, karena memang kondisi mereka sangat membutuhkan itu. Tapi mekanismenya seperti apa sampai sekarang mereka masih menunggu kapan itu mereka bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, karena mereka juga tidak bisa bekerja. Terima kasih banyak, Bapak. Baik, untuk di Novanto Center, di rumah di sebelah Novanto Center, besok tim gugus tugas provinsi akan melakukan penelusuran. Untuk di Kabupaten Kupang, kita harapkan tim gugus tugas Kabupaten Kupang untuk proaktif untuk menelusuri riwayat perjalanan dari saudara-saudara kita ini seperti yang kami telah umumkan. Demikian juga Kota Kupang, demikian juga tim gugus tugas Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Kabupaten Belu, dan kami tim gugus tugas provinsi juga berkoordinasi dengan kabupaten tersebut untuk melakukan penelusuran terhadap riwayat perjalanan dari saudara-saudara kita. Yang kedua, kalau misalnya tim gugus tugas belum sempat ke Bapak Ibu sekalian di RT, RW atau dimanapun, kita harapkan Bapak-Bapak Ibu Ketua RT atau juga Ketua RW untuk menyampaikan kepada kepala desa setempat. Kemudian kepala desa menyampaikan kepada kami, supaya kita bersama-sama menanggulangi problem yang kita hadapi bersama. Jadi ketika tim gugus tugas belum ke sana, kita harapkan proaktif dan inisiatif dari warga itu sendiri untuk menyampaikan kepada pejabat-pejabat terkait, mulai dari RT, RW, kepala desa. Kalau ada tanda-tanda awal, periksakan diri di puskesmas setempat, menanyakan perawat yang ada di desa itu dan sebagainya. Atau kemudian kita harapkan bantuan dari kita semua. Kita harapkan tetangga-tetangga untuk saling membantu untuk bisa menyampaikan informasi kepada petugas kesehatan, petugas pemerintah, mulai dari RT, kepala desa, camat dan sebagainya, supaya kita bersama-sama mencari jalan untuk menanggulangi persoalan-persoalan seperti itu. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian masyarakat di seluruh Nusantara Timur. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salve, salam, salam kebajikan. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada juru bicara COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga Kepala Biro Humas dan Protokol Serta Provinsi NTT, Dr. Salman Abdulhari SMSI. Terima kasih yang sama kami sampaikan kepada rekan-rekan media, rekan-rekan gugus tugas dari provinsi, dan juga dari IP MUI, guru bahasa isyarat dari komunitas Tuli Kupang yang dengan setia hadir bersama kita untuk menyampaikan informasi agar diketahui oleh masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur. Akhirnya dari tempat ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua kita yang telah berkenan mengikuti siaran ini, dan dengan informasi yang kami sampaikan memastikan informasi tersebut dipercaya sehingga memberi kenyamanan dan kepastian
Dan saya ingin menutup dengan satu kutipan yang tidak mungkin kita dapat merasakan ketenangan bila kepala kita penuh sesak dengan keprihatinan dan kejengkelan karena COVID-19. Karena itu Bunda Teresa dari Kalkuta pernah mengatakan, kita tidak dapat melakukan hal-hal besar di dunia ini, kita hanya dapat melakukan hal-hal kecil dengan cinta kasih yang besar. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.